Di dalam sebuah kantor yang tersembunyi, seorang lelaki dengan rambut keriting dan kacamata bergegas berlari ke sebuah ruangan dan melapor kepada seseorang. "Junma, Tuan Junma, coba lihat ini." Orang yang dia panggil Junma itu bukanlah Jun Yewon. Itu adalah Jun Wokyung, seorang lelaki berusia 50-an yang mengenai setelan abu-abu. Orang berambut keriting itu meletakkan tablet PC di atas meja. Beberapa ketukan pada layar dan video terputar. Dia memutar video dalam sebuah situs yang dirancang untuk mengunggah video seperti YouTube. Situs itu sebagai server yang diamankan dengan kode khusus. Itu digunakan oleh anggota Jun Wokyung untuk mengunggah video. Tapi berbeda dengan fraksi lain. Mereka bukan perusahaan, tapi organisasi. Situs itu adalah cara mereka untuk melaporkan dan berkomunikasi. Ada video yang baru diunggah ke dalam situs dan penayangannya terus meningkat. "Tuan Junma, coba lihat ini." Orang berambut keriting itu memutar video tersebut. Itu adalah video yang diambil oleh kamera CCTV. Pada awalnya, Jun Wokyung tidak terlihat tertarik dengan video itu. Tetapi, seiring berjalannya waktu, wajahnya berubah menjadi kaku melihat video itu. Ekspresinya menjadi tegang. Di bagian kedua video itu, Lim Kang, sang mata-mata yang ditempatkan olehnya ke grup Yongchun, membenturkan kepalanya ke lantai dan berteriak, "Aku, Lim Kang, anggota tidak penting dari Ordo Iblis Langit, menyapa Lord ke-24 yang dikenal sebagai Junma generasi kedua, Dewa Iblis." Ketika Lim Kang mengatakan itu, para pemegang saham lainnya juga menundukkan kepalanya. Wajah Jun Wokyung memerah. Dia tidak menyelesaikan menonton video sampai akhir dan berteriak, "Apa yang kau lakukan? Hapus video itu sekarang juga, cepat!" Menurutnya video itu harus dihapus sebelum mendapat lebih banyak penayangan. Tapi kemudian videonya berubah. Kali ini gambar dalam video itu direkam dengan kamera smartphone. Dalam video itu, Jun Yewon menatap lurus ke depan layar dan dia berkata, "Jun Wokyung, kau bukan Junma." Ini apa maksudnya ini? Jun Wokyung baru menyadari bahwa ternyata video ini khusus dibuat untuknya. "Kau bilang kau mewarisi wasiatku? Hah? Jangan bercanda. Kau akan menyesali kebodohanmu karena menipu anggota sekte dengan kebohongan sampah." Jun Wokyung, ingat ini baik-baik. Dosa karena meniru peran Junma tidak lain adalah kematian hukumannya. Dengan kalimat ancaman itu, video itu berakhir. Jun Wokyung diam tak berkutik. Dia masih menatap layar video walau layarnya sudah berubah menjadi layar hitam. Jun Wokyung lalu pergi ke sebuah ruangan yang gelap. Itu adalah ruangan rahasia miliknya. Lalu dia menyentuh sesuatu di dinding dengan tangannya dan dinding pun retak. Berangkas berwarna hitam terungkap. Lalu dia menekan kata sandi untuk membuka berangkas itu. Ketika berangkas terbuka, terlihat sebuah ponsel yang sudah usang ada di sana. Itu adalah ponsel yang dapat dilipat. Ponsel edisi beberapa dekade yang lalu. Itu adalah ponsel yang tidak memiliki fungsi apapun selain menelepon. Lalu dia terlihat sedang menelepon seseorang. Setelah dua nada panggil terdengar, panggilan tersambung. "Ya, ada apa? Maaf, tadi aku sedang melakukan sesuatu, jadi agak lambat mengangkat telepon ini." Jun Wokyung menjawab dengan wajah tanpa ekspresi. "Iya, tidak apa-apa.
Yang penting kau mengangkat panggilan ini. Ada apa? Kau menelpon lewat telepon ini dan bukan telepon biasamu. Sepertinya situasinya cukup mengerikan. Ada apa? Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong. Oh, oke. Ayo kita langsung ke intinya. Ada apa? Aku membutuhkan server baru yang aman. Server baru? Apakah server yang lalu ada masalah? Server itu telah terungkap karena masalah internal. Hah? Begitukah? Tetapi IP server itu bergerak secara real time. Jadi, kecuali ada sesuatu yang sangat unik, bahkan melacaknya tidak mungkin. Menurut orang di seberang telepon, keamanan server sangat menyeluruh. Tidak mungkin untuk melacak karena komputer utama yang menjalankan server terus-menerus mengubah IP setiap jam. Aku akan membayarmu lagi. Oh, jika Anda menginginkan hal itu, baiklah. Namun, jika ini tentang mengamankan server yang baru, Anda harus membayarku setidaknya inti kelas D. Jin Wokyung sudah menduga bahwa mereka akan meminta hal itu karena mereka tahu bahwa kelompok Jin Wokyung baru saja mendapatkan inti core dari monster. Dan kukira sepertinya aku tidak perlu memberitahumu tentang uang mukanya, kan? Ya, saya tahu itu. Dan artinya itu ada sebuah permintaan lagi, bukan? Jika Anda ingin mendiskusikan kembali harganya, mungkin saya akan melakukannya. Aku ingin kau mengurus seseorang. Wow, ini mengejutkan. Aku ingat Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan meminta apapun selain dukungan teknis. Katakan saja padaku, apakah kau bisa melakukannya atau tidak? Baiklah. Berada di mana targetnya? Kota Jinan. Kami harus segera menghabisinya. Namun, tidak ada orang di sisiku yang dapat menanganinya. Oh, begitu. Sepertinya ini adalah tipe target yang menyebalkan. Bagi Jin Wokyung, target ini tidak hanya menyebalkan, tapi bahkan orang ini cukup berbahaya untuk dapat menghancurkan semua yang telah dia bangun selama ini. Tuan, halo? Iya, aku masih mendengarkan. Anda perlu memberitahu kami betapa berbahayanya target itu, sehingga kami dapat menetapkan harganya. Tingkat kesulitannya ada di peringkat S. Astaga. Itu adalah peringkat tertinggi. Iya, tepat sekali. Ancaman peringkat S tampaknya telah menyebabkan banyak masalah bagi pelanggan tersayangku. Jika itu masalahnya, pembayarannya akan menjadi inti monster kelas A. Mendengar harga bayarannya, Jin Wokyung menggigit bibirnya. Harga bayarannya jauh lebih tinggi dari yang dia duga. Inti monster kelas A sangat sulit untuk diperoleh, bahkan dengan pengorbanan yang cukup besar. Halo, bagaimana? Pelanggan tersayangku, apakah kau setuju dengan harganya? Brengsek, harganya sangat mahal. Tapi Jin Wokyung sangat menyadari bahwa harga itu sepadan. Baiklah, aku akan segera membayarmu. Oh, siap, Juragan. Anda memang orang yang bijaksana. Aku tahu bahwa Anda memiliki inti monster kelas A yang telah disempurnakan. Cukup basa-basimu. Lakukan saja tugasmu sesegera mungkin. Anda tenang saja. Itu tidak masalah. Kebetulan peringatan gerbang sedang gempar di kota Jinan. Jadi aku berencana melakukan percobaan untuk mengamankan inti juga. Apa maksudnya dengan percobaan? Ya,
Anda lihat saja nanti. Bagaimanapun, karena bayaran Anda adalah inti monster kelas A, maka kami akan memberikan pelanggan yang terhormat layanan yang sangat baik mengenai server baru. Baiklah, aku berharap aku tidak kecewa. Siap, Juragan. Tolong kirimkan informasi lebih detail tentang target kelas S. Dan selamat tinggal, pelanggan. Panggilan telepon pun terputus. Chun Woo Kyung yang sedari tadi bersandar di dinding mengeluarkan sebatang rokok dari saku dalamnya dan menggigitnya dengan tangan gemetar. Bagaimana bisa aku berakhir menjadi seperti ini? Sial. Apakah aku akan mati sebelum menjadi tua? Pada hari berikutnya, di dalam kantor utama grup Yongchun di kota Jinan, Ketua Cheon Yu-jang yang telah menjalani operasi penyambungan tangan masih mengenakan gips saat dia berbicara dengan suara bersemangat. Dia sedang berbicara kepada Chun Yeon. Padahal baru 1 hari, tapi efeknya sangat luar biasa. Alasan dibalik kegembiraannya sederhana. Itu karena hasil unggahan rekaman CCTV ke server yang diberikan Lim Kang kemarin pada tablet PC yang diletakkan di atas meja. Sosok anggota fraksi Chun Woo Kyung yang telah mereka hubungi ditandai. Hanya dalam 1 hari, kita telah berhubungan dengan 33 klan. 8 diantaranya adalah klan berperingkat tinggi. Sepertinya kita memulai dengan baik, leluhur. Tampilnya Chun Yeon dalam video itu memainkan faktor penting di dalamnya. Dia dengan berani mengungkapkan identitasnya melalui video dan menyebabkan kebingungan dan perpecahan di fraksi Chun Woo Kyung. Hasilnya sangat cepat. Mengingat video itu baru diunggah 17 jam yang lalu, tapi Chun Yeon tidak terlihat puas. Ini masih kurang, tidak sesuai ekspektasiku. Dari apa yang dia ketahui, jumlah klan di zaman sekarang sekitar 700 klan. Di antara mereka, 146 saat ini berada di fraksi Chun Woo Kyung, tetapi hanya 33 klan yang bergabung dengan mereka. Jadi masih kurang dari sepertiganya. Tapi tetap saja, leluhur, dengan momentum ini tidak akan lama lagi fraksi kita akan menang. Chun Yu-jang melihatnya secara positif. Aku tidak menyangka bahwa kehadiran leluhur akan memiliki dampak yang begitu besar seperti ini. Chun Yu-jang tidak bisa menyembunyikan kepuasannya. Namun, Chun Yeon tiba-tiba bertanya dengan tatapan dingin. Fraksimu menang? Sepertinya kau salah paham tentang sesuatu. Apakah kau berpikir bahwa aku memberimu instruksi seperti ini untuk membuat fraksimu unggul? Chun Yu-jang tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang malu karena dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan yang bodoh. Itu maksudku tidak begitu, leluhur. Biar aku jelaskan padamu. Tidak ada fraksi di dalam sekte iblis. Ingatlah hal itu. Aku dengan tulus meminta maaf atas ucapan bodohku tadi. Chun Yu-jang menanggapi dengan suara gugup atas peringatan Chun Yeon. Di penghujung hari, dia bisa merasakan hatinya semakin kecil semakin dia mencoba untuk menyenangkan Chun Yeon. Kau berhentilah mengerjakan urusan murim untuk sementara waktu dan berkonsentrasilah pada manajemen dan ekspansi perusahaan. Itu jawab aku dengan tegas. Iya, baik, leluhur. Chun Yu-jang tidak punya pilihan. Untungnya, itu berarti Chun Yeon tidak akan memiliki hak operasi di perusahaan, jadi uang tidak akan hilang.
Jun Yeun berencana membagi kekuatan grup Yongchun saat ini menjadi dua kelompok. Satu, untuk mengelola perusahaan yang akan dilakukan ketua Chun Yujang, dan yang lainnya akan mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan murim di bawahnya. Chun Yeun berpikir bahwa itu akan lebih efisien karena Chun Yujang dapat memberikan detail yang lebih rumit tentang dunia saat ini. Hwan Myung-oh? Iya, leluhur. Hwang Myung-oh yang menonton dari samping menjawab. Lalu Chun Yeun memberikannya sesuatu. Itu adalah USB yang diminta Chun Yeun tadi malam, dan dia telah mengisinya. Ada total 320 tempat. 320 tempat? Tempat apa, leluhur? Lokasi tempat server Chun Wokyung dijalankan. Bagaimana Anda? Hwan Myung-oh tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Padahal dia juga telah menginstruksikan anggota klannya untuk melacak mereka. Namun, mereka mengatakan bahwa itu tidak mungkin ditemukan karena seringnya perubahan IP di server mereka. Apalagi, kurang dari 30 menit setelah video diunggah, seluruh server dimatikan total. Pada akhirnya, dia hampir menyerah. Tetapi, Chun Yeun, entah bagaimana, dia berhasil mendapatkan lokasi komputer yang menjalankan server. Apakah leluhur seorang hacker? Jelas, Hwan Myung-oh terkejut. Tentu saja Nano yang melakukannya. Nano dapat dengan mudah meretas pergerakan IP. Tetapi karena ada 320 komputer yang menjalankannya, mustahil untuk dapat menemukan tempat yang sebenarnya. Aku akan memberikanmu waktu 1 minggu untuk kau mencari tahu di mana markas mereka. Baik. Hang Yurin? Iya, leluhur. Seolah memang dia sedang menunggu untuk dipanggil namanya, dia segera berdiri dan menjawab. Bagaimana pergerakan asosiasi murim kota Jinan? Seperti yang Anda minta, aku telah memberi tanda pada semua klan yang tergabung dalam asosiasi murim di kota Jinan. Belum ada gerakan dari sisi Yayasan Budaya Jegal dan klan Hwangbo. Sepertinya mereka belum mengetahuinya. Jika ada gerakan untuk mengadakan rapat atau mengundang anggota murim untuk rapat, segera ambil tindakan. Baik. Mendengar perintah itu, Hang Yurin tersenyum. Chun Yeun telah memerintahkan sekte iblis untuk menghentikan pertemuan mereka bahkan sebelum mereka sempat bertemu. Selama ini, fraksi Chun Yujang telah menghindari gesekan pertarungan dengan asosiasi murim, jadi dia menyukai ini. Apakah ada pergerakan dari Blade Six? Chun Yeun tertarik dengan apa yang akan dilakukan oleh Blade Six saat mengetahui ini. Meskipun tidak ada mata-mata yang termasuk Blade Six, dia tidak berniat mengabaikan mereka hanya sebagai keturunan musuh lama. Aku akan melaporkan sesuatu. Tadi malam, kami menemukan orang-orang Six Essence mencari di Taman Huangseong. Mencari? Iya, aku tidak tahu apa yang mereka cari. Mereka mencari sampai pukul 2 pagi dan kemudian mundur. Dia tampak kesal karena tidak dapat menemukan apapun. Chun Yujang terlihat murung atas perintah untuk menjauh dari murim. Lalu Chun Yeun memanggilnya. Chun Yujang. Iya, leluhur. Apakah kau mengatakan bahwa tidak hanya pengawal nasional, tetapi juga pegawai negeri Balai Kota Jinan berada di bawah bantuanmu? Iya, benar, leluhur. Untuk memiliki dukungan yang kuat di kota Jinan, Cheong Yujang telah membangun hubungan yang terpelihara dengan baik. Buatlah pengecualian dan terima bantuan. Pengecualian? Iya. Amankan semua rekaman CCTV di taman dan segala sesuatu di sekitarnya selama 48 jam. Aku mengerti. Atas perintah itu, wajah Chun Yujang terlihat cerah. Dia tadinya khawatir dia benar-benar dikeluarkan dari tugas murim, tapi ternyata tidak. Para eksekutif yang mendengar terkejut
melihat betapa cepatnya hal itu terjadi. Mereka tidak mengungkapkannya karena mereka takut Chun Yu-jang akan merasa tidak enak. Tapi tindakan Chun Ye-won cepat. Kira-kira kapan terakhir kali kita mengadakan rapat pertemuan yang begitu lancar seperti ini? Luar biasa. Dia adalah orang yang telah menghidupkan kembali sekte di masa lalu, dan dia akan melakukannya lagi di zaman kita. Mereka berpikir bahwa seni bela diri Chun Ye-won lah yang terbaik. Tetapi kemampuannya untuk memimpin juga luar biasa. Tidak ada perbandingannya dengan Chun Yu-jang. Jelas bagi mereka apa yang dimaksud Chun Ye-won ketika dia mengatakan bahwa ketua mereka tidak memiliki kualitas seorang lord. Terdengar seseorang mengetuk pintu. Orang yang masuk adalah Bee Mak-heon. Para eksekutif senior bingung karena dia tidak seharusnya muncul. Tapi Bee Mak-heon langsung membungkuk kepada Chun Ye-won. Seperti yang Anda perintahkan, kami telah menyelesaikan perekrutan anggota untuk wakil ketua. Kami telah memilih 50 orang dengan keterampilan yang hebat. Para eksekutif menganggukkan kepala. Tapi sebenarnya mereka tidak yakin kenapa orang-orang kantor direkrut. Awalnya seharusnya tidak melebihi 10 orang. Tetapi fakta bahwa sejumlah besar telah dipilih berarti ada sebuah misi. Saya tidak yakin bagaimana pendapat Anda tentang mereka. Tapi mereka yang terpilih akan menganggapnya sebagai suatu kehormatan. Kehormatan tertinggi yang bisa didapatkan oleh seorang anggota kultus. Lalu tidak lama kemudian terdengar suara telepon berdering. Namun itu bukan hanya satu telepon, tetapi semua telepon di dalam ruangan berdering. Para senior melihat layar di ponsel mereka. Wajah mereka tiba-tiba menjadi kaku. Itu adalah pesan tes dari tim HR, pemberitahuan yang menyatakan mereka yang memiliki kemampuan terbaik di departemen mereka telah ditransfer. Jadi, semua orang-orang terbaik milik klan mereka direkrut oleh Bee Mak-heon atas perintah Chun Ye-won. Ceritanya sampai sini dulu. Bagaimana menurut kalian tentang video dengan full text seperti ini? Kira-kira malah bikin bingung atau lebih bisa dinikmati? Silakan komen di kolom komentar ya. Ya, sambil saya juga mau ngasih tahu kalau banyak kata-kata dan kalimat yang saya rubah agar alur ceritanya dapat lebih bisa dimengerti, karena banyak sekali kalimat-kalimat baku. Oke, terima kasih. Terus support saya. Nantikan video berikutnya. Tolong bantu share channel saya